Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Kita kedatangan Supra X. Bisa kita dengarkan suaranya. Oke, ini Supra X lama dengan gejala suaranya kasar banget. Sudah kita dengarkan tadi, suaranya ini sejenis kayak di bagian kamprat ya. Cuman ini baru analisa pertama. Kita cek dulu. Kita cek dulu memastikan rantainya kendor. Nah, ini kita dekatkan. Nah, ini kendor banget. Rantai kampratnya kendor. Nah, ini baru analisa pertama. Untuk memastikannya, kita akan bongkar dulu di bagian kamprat. Karena suara ini begitu nyaring banget. Alternatif pertama atau langkah ringan pertama, kita akan ganti dulu bagian kamprat. Nanti kalau sekiranya kamprat sudah kita ganti, yang pasti dulu kamprat sudah kita ganti, masih ada suara yang lain, nanti kita akan cek kemungkinan klepnya, ataukah pistonnya, ataukah platuknya. Nah, nanti kemungkinan yang lain nanti akan kita cek, akan kita analisa lebih detail. Cuman ini yang pasti dulu, yang ringan dulu, nanti bagian kamprat ini akan kita ganti dulu. Karena untuk kamprat ini kelihatan banget rantainya sudah kita cek ya, tadi ini kendor banget, kondisinya sangat-sangat kendor. Jadi kita akan sirkulasinya bagian kamprat dulu kita atasi dulu, kita ganti kamprat satu set. Kita buka dulu, kita pastikan dulu apakah memang murni dari kamprat ataukah hanya sekedar karet roll kampratnya, atau kemungkinan bisa yang terjadi ini di bagian tensioner kamprat atau suling kamprat. Karena dulu kita pernah kejadian seperti ini, suling dikira kampratnya yang harus ganti, ternyata setelah dibongkar ternyata cuman bagian suling kampratnya yang lengket alias nggak bisa main lagi. Jadi penyakit ini cuman sepele di bagian suling kamprat. Nah, maka untuk memastikan atau mendeteksi penyakit seperti ini nggak bisa langsung, oh ini langsung pasti ganti kampratnya, oh gitu kan. Jadi walaupun sudah kita cek, walaupun sudah kita lihat tadi kak rantainya kendor banget, cuman untuk memastikan dan nggak ada salahnya, ini bagian kamprat atau belakang magnet kita buka dulu. Kita pastikan dulu apakah suling kampratnya benar-benar normal, ataukah ada masalah di suling kamprat, ataukah murni dari kampratnya memang sudah kendor. Kita cek. Nah, ini seperti ini. Memang rantai kampratnya ya yang sudah bermasalah. Karena suling kampratnya nggak ada lengket. Setelah kita tekan seperti itu tadi, dia tetap main ya. Berarti ini dipastikan rantai kampratnya yang bermasalah, atau dengan kata lain rantai kampratnya ini kendor. Jadi sekali lagi ini alternatif pertama. Alternatif pertama kita ganti rantai kampratnya dulu. Ini Supra X lama atau Supra lama ini seperti yang kita dengarkan tadi, yang di bagian awal suaranya kasarnya luar biasa. Jadi kita sebagai seorang mekanik atau seorang bengkel harus menganalisa benar-benar satu persatu. Nah, ini rantai bekasnya ya. Kita lihat dulu mereknya apa. Oh, ini Honda. Honda ini berarti masih bawaan motor. Kemungkinan masih bawaan motor karena kalaupun sudah pernah diganti, ini pakai orisinilnya ya, bawaan dari Honda. Nah, ini kita lihat dulu rollnya. Roll kampratnya luar biasa banget, sudah nggak ada parit di tengahnya, sudah nggak ada ya. Jadi ini kita bandingkan dulu, kita pakai yang orisinilnya Honda, kita ganti satu set ya. Nah, ini kita bisa bandingkan perbedaan roll yang baru sama yang sudah bekas. Nah, ini tengahnya ini ada paritnya ya untuk menekan atau untuk kondisi bantalan kampratnya. Nah, ini
ini kita seperti biasa, kita topkan dulu. Untuk teman-teman mekanik silahkan kritik dan saran, walaupun ini hanya menganalisa sederhana cara mengganti kamprat, cuman ini nggak ada salahnya kita share, kita berbagi ulang, kita berbagi ilmu, kita berbagi trik. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya untuk teman-teman semua. Sekiranya yang kurang suka silahkan kritik dan saran, silahkan mekanik-mekanik atau senior-senior bengkel kita silahkan kritik dan sarannya. Kalau sekiranya ada yang kurang berkenan atau kurang cocok di hati, kita hanya niatnya hanya berbagi pengalaman, kita bisa minta maaf untuk dalam menyajikan sebuah penayangan ini. Sekiranya ada yang nggak cocok atau kurang pas untuk teman-teman semua, kita minta maaf. Dan silakan kritik dan saran selalu kita tunggu, selalu kita harapkan untuk kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan untuk teman-teman semua. Dan untuk sekiranya yang punya Supra atau teman-teman yang sekiranya seleting Supra, Grand ataupun Honda Win, bisa saksikan video ini dari awal sampai akhir, akhirnya bisa memahami gejala-gejala motor yang timbul, dan yang pada akhirnya bisa menganalisa sendiri, setidaknya sebagai acuan bahwa kita punya motor rusak dibawa ke bengkel atau dikonsultasikan ke bengkel atau ke mekanik, ini kita sendiri ini harus punya pedoman bahwa kita nggak harus disuruh ganti ini ganti itu gitu kan. Jadi kita setidaknya kita sudah punya pedoman. Jadi sebelum datang ke bengkel, alangkah lebih baiknya kalau ini bisa disaksikan dari awal sampai akhir untuk pedoman. Jadi kalau sekiranya nanti harus diganti ini itu, jadi kita sudah mempunyai pedoman. Sekiranya kok suaranya hampir sama dengan gejala motor yang di rumahku misalnya gitu kan. Jadi kurang lebih ini bagian kamprat ya. Jadi nggak harus membongkar bagian atau membongkar kemana-mana bagian piston segala macam. Nah ini suling kampratnya, ini sudah kita cek, ternyata masih normal. Pirnya juga masih bawaan dari standar ya. Kita cek, kita bersihkan, lalu itu kita pasang kembali. Nah ini sudah kita pasang ya, ternyata lenturnya juga lain ya. Oke, ini sudah baru, sudah kita tinggal pasang. Nanti kita tinggal lihat hasil akhirnya kayak apa. Apakah dengan mengganti kamprat ini akan ada perbedaan full ataukah masih ada suara yang kasar. Nah nanti kita tunggu hasil akhirnya. Yang pasti ini kita sekali lagi kita ganti ini bagian ringan dulu, kita analisa ini bagian ringan dulu. Kita nggak harus gegabah, karena seorang bengkel atau seorang mekanik ini harus benar-benar analisa tinggi, nggak boleh bongkar sana bongkar sini hanya mencari penyakit seperti ini. Jadi kita harus pelan-pelan, dalam arti kita harus step by step, kita harus mencari yang benar-benar analisis. Jadi jangan kebanyakan bongkar, dalam arti jangan kebanyakan mengganti. Kita sebagai mekanik itu harus kita punya perasaan bagaimana kalau sekiranya ini banyak yang diganti, banyak yang dibongkar, nanti kita perasaan kita kepada konsumen, nanti kita yang akan merasakan seperti itu. Jadi saran kita ini, kalau kita sebagai bengkel, analisanya seperti ini, kurang lebih sedikit analisa ringan dulu. Nanti kalau sekiranya ini sudah diganti kamprat masih suara kasar, nanti kita akan lari ke bagian klep, nanti kita akan lari ke bagian noken as ataupun piston, yang ujung-ujungnya nanti akan bongkar ke bagian klep ataupun piston. Kalau memang ini diwajibkan, dalam arti kita memang diharuskan untuk membongkar piston, ya mau nggak mau nanti kita akan konsultasi ke orangnya dulu bahwa ini sudah diganti kamprat tapi suaranya belum halus ataupun ada perbedaan. Nah paling tidak hal seperti ini atau hal sederhana seperti ini, analisa seperti ini sudah dapat izin sama orang yang punya motor. Jadi setidaknya dalam kita menganalisa atau dalam membongkar ini kita nggak melakukan kesalahan dengan cara kita gegabah mengambil atau membongkar tanpa seizin sama orangnya. Jadi biasanya yang kita lakukan ini, motor datang ke bengkel,
dengan ditanya keluhan apa, habis itu kita analisa dulu. Nah, setelah analisa kita konsultasi sama orangnya, Mas, yang rusak kira-kira seperti ini, kita cek dulu bagian ini, apakah sampean setuju atau enggak. Kalau setuju kita lanjut, kalau enggak ya gimana gitu. Intinya kita cari yang terbaik dulu sama yang punya motor, jadi nanti kita sama-sama enak. Ya kita yang bongkar enak, yang punya motor juga enak. Jadi nggak ada yang katakanlah merasa dirugikan atau kita anggap dianggap gegabah mengambil keputusan atau membongkar sana sini. Jadi sekali lagi pengalaman kita biasanya di bengkel seperti itu. Jadi sebelum bongkar atau setelah menganalisa, mengambil keputusan ganti ini itu gitu, setidaknya harus konsultasi sama orangnya. Pak, ini yang rusak ini kira-kira kita cek dulu. Nah, ini yang rusak kira-kira harganya sekian. Apakah sampean setuju atau enggak? Nah, ini biasanya pengalaman kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Hal seperti ini kita hanya berbagi pengalaman. Sekali lagi untuk teman-teman mekanik, ini banyak yang sudah menganalisa seperti ini, banyak yang sudah mengalami seperti ini, banyak mekanik atau teman-teman mekanik kita yang lebih senior, yang lebih pintar lagi, kita hargai mereka. Karena kita sebagai mekanik juga akan selalu menghargai sesatu sama lain. Jadi sekali lagi salam kuku ireng untuk teman-teman semua mekanik. Jadi kalau sekiranya ini bermanfaat, kita alhamdulillah berarti bisa menambah ilmu. Sekiranya yang kurang bermanfaat atau kiranya ada yang nggak cocok, ada yang kurang pas, karena tujuannya intinya sama ya, namanya bengkel. Cuman kan kadang-kadang caranya berbeda. Tapi yang pasti intinya tujuan kita sama, yaitu menyelesaikan masalah atau menganalisa suatu penyakit di bengkel itu. Caranya berbeda, tapi intinya sama. Misalnya kasar ganti kamprat, ya pasti kurang lebih kalau sesama mekanik ya itu aja ganti kamprat gitu kan. Cuman kita mempunyai trik tersendiri, kita mempunyai cara tersendiri. Jadi kita nggak bisa menyalahkan satu sama lain mekanik misalnya gitu kan. Jadi biarlah orang berkarya atau biarlah orang mempunyai trik sendiri, tapi kita cukup menghargai. Kalau memang bisa bermanfaat kita gunakan, kalau sekiranya nggak cocok ya silahkan kritik dan saran kita, intinya seperti itu. Jadi kurang dan lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan ini setelah ganti kamprat sudah selesai ya, nggak ada penyakit lain. Nanti bisa sekali lagi kita dengarkan bagian setelah kita pasangi semua, apakah ini nanti masih suaranya sudah berbeda atau sekasar yang awal, ataukah ada perubahan atau enggak. Bisa kita tunggu sebentar. Ini sudah selesai ya ganti kamprat. Mudah-mudahan ini selesai nanti. Bisa kita dengarkan. Nah, ternyata halus.